Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 12. Alhamdulillah kita sudah sampai di semester genap ini, di materi yang awal ini, di tahun yang baru tentunya dengan semangat yang lebih baru. Dan semoga kita selalu semangat dalam belajar walaupun kita masih berada dalam pembelajaran daring. Baiklah, untuk materi awal pada hari ini nanti kita akan membahas tentang materi apa? Ada yang sudah tahu? Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian bisa kalian pahami dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, setelah berdoa, kemudian kalian silahkan persiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Simak dan pahami materi pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Dan mari kita mulai pembelajarannya. Baik, di sini ada video pembelajaran. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. GPS atau Global Positioning System. Nampaknya sudah tak asing lagi bagi para pengguna smartphone. Penggunanya bisa ditemukan pada beragam aplikasi, mulai dari Facebook, Twitter, hingga yang paling populer Foursquare dan Google Maps. Tak hanya itu, kendaraan seperti mobil dan pesawat menggunakan GPS untuk mengetahui jalur navigasi secara akurat. Satelit sebagai pusat informasi GPS menggunakan relativitas sebagai dasar teorinya. Meskipun satelit tidak bisa mengikuti kecepatan cahaya, namun ia sangat cepat dalam teknologi yang diciptakan manusia untuk memberikan sinyal ke stasiun bumi. Berikutnya adalah medan magnet. Magnet juga merupakan efek relativistik. Jika kita menggunakan listrik, patut berterima kasih pada relativitas bahwasanya generator listrik dapat berfungsi dengan baik. Saat mengambil loop kawat dan digerakkan melewatkannya pada medan magnet, maka akan dihasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi oleh perubahan medan magnet yang memaksa beberapa dari medan magnet untuk bergerak dan menciptakan arus listrik. Thomas Bohr, seorang profesor fisika di Pomona College di Claremont, California, menggunakan prinsip relativitas untuk menunjukkan mengapa hukum Faraday yang menyatakan bahwa medan magnet berubah menciptakan arus listrik adalah benar. Bohr mengatakan bahwa karena ini adalah inti prinsip di balik transformator dan generator listrik, siapa saja yang menggunakan listrik akan mengalami efek relativitas. Nah, setelah kalian simak video yang tadi, kira-kira nih, kalian tahu nggak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang udah tahu? Ya, betul sekali, yaitu tentang materi relativitas. Nah, apa relativitas itu? Oke, kita next ya. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, ini adalah kompetensi dasar untuk materi ini, yaitu menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern. Kemudian, indikatornya adalah memformulasikan relativitas khusus untuk massa, panjang, dan waktu. Yang kedua, menganalisis relativitas panjang, waktu, massa, energi, dan momentum. Terakhir, mendeskripsikan penerapan kesetaraan massa dan energi pada teknologi nuklir. Baik, kita next. Nah, kita masuk ke materi intinya. Yang pertama, kita membahas tentang apa sih relativitas itu. Nah, jadi relativitas adalah salah satu dari beberapa teori mengenai gerak. Nah, jadi ini pembelajarannya tentang mekanika atau gerak ya, yang dimana dirancang untuk menjelaskan adanya penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Nah, jadi poin pentingnya adalah relativitas ini membahas tentang ilmu mekanika atau ilmu gerak, tetapi ilmu geraknya itu bersifat relatif.
Kemudian, teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan juga gravitasi. Teori ini terdapat dua teori, yaitu teori khusus dan juga teori umum, yang dimana kedua teori tersebut bertumpu pada matematika. Artinya adanya percobaan-percobaan maupun pengamatan yang telah diuji secara akurat. Nah, teori khusus ini dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Albert Einstein pada tahun 1905, di mana beliau membandingkan pengukuran yang dilakukan dalam kerangka acuan inersia berbeda yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Sedangkan teori umumnya dikemukakan pada tahun 1915 berkenaan dengan kerangka acuan dan gravitasi yang dipercepat. Nah, tetapi pada materi ini nanti kita akan persempit sampai pada pembahasan relativitas khususnya saja. Baiklah, Nah, selanjutnya adalah kita sering nih mengatakan atau menilai sesuatu objek ataupun manusia maupun benda bisa dikatakan bergerak ataupun diam. Nah, sebenarnya apa sih poin-poin sehingga kita tuh bisa menilai benda tersebut dapat bergerak? Nah, jadi sebuah benda itu bisa dianggap bergerak jika telah ditetapkan suatu kerangka khusus yang dianggap sebagai acuannya. Jadi ada patokannya sehingga benda tersebut bisa kita nilai bahwa bendanya adalah bergerak. Nah, contohnya pada gambar di slide itu kan ada gambar orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kita ilustrasikan seperti itu ya. Itu merupakan pengamat satu, orang yang berdiri di pinggir jalan. Nah, kemudian pengamat yang kedua adalah orang yang sedang mengendarai mobil. Tuh di dalam mobil ada orangnya. Kita ibaratkan sebagai pengamat kedua. Nah, dari keadaan tersebut, maka orang yang sedang berada di dalam mobil itu bisa kita nilai sedang bergerak terhadap orang yang berdiri di pinggir jalan. Tetapi orang yang di dalam mobil dalam keadaan diam terhadap mobil itu sendiri. Bisa kalian pahami? Ketika kita mengibaratkan kerangka acuannya adalah orang yang berdiri di pinggir jalan, kita menganggap bahwa orang yang berada di mobil itu bergerak karena dia memang bergerak kalau patokannya orang yang diam di pinggir jalan. Artinya orang yang berada di dalam mobil itu bisa pergi atau bisa melewati orang yang di pinggir jalan. Kemudian, poin yang kedua. Orang yang di dalam mobil dikatakan sebagai orang yang diam jika kerangka acuannya adalah mobil itu sendiri. Karena apa? Karena yang bergerak itu adalah mobilnya. Orangnya tetap diam berada di tempat duduknya. Paham? Nah, jadi inti dari kita bisa mengatakan benda itu dikatakan bergerak ataupun diam adalah dengan adanya pengamat dan juga kerangka acuan. Nah, jadi beda kita meletakkan kerangka acuan, beda juga penilaian kita apakah benda itu diam ataupun bergerak. Sampai sini paham? Nah, jadi karena kita bergantung pada kerangka acuannya, maka gerak suatu benda itu dikatakan relatif. Artinya bisa berubah nilainya jika kerangka acuannya juga berbeda. Di posisi yang pertama, tadi orang di dalam mobil kita katakan sebagai bergerak karena kerangka acuannya orang yang diam di pinggir jalan. Di posisi kedua, orang yang di dalam mobil kita katakan sebagai orang yang diam karena kerangka acuannya adalah mobil itu sendiri. Paham sampai sini? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Materi yang berikutnya adalah tentang relativitas Newton. Ini berarti relativitas yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Nah, jadi menurut beliau ada 3 poin penting dalam teori relativitas Newton. Yang pertama, teori relativitas itu berhubungan dengan kejadian yang diamati dari kerangka acuan inersial. Ya, seperti yang kita bahas di contoh yang tadi, kita menetapkan dulu kerangka acuannya apa, lalu kita bisa mengamati benda tersebut kan bisa bergerakkah atau bendanya diam. Kemudian poin yang kedua, kerangka acuan inersial adalah suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam ataupun bergerak terhadap acuan lain dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Nah, jadi kerangka acuan inersia ini bisa dalam 2 keadaan. Bisa dalam keadaan posisi diam, contohnya tadi orang yang berada di pinggir jalan. Itu berarti kerangka acuan yang diam. Kemudian pada posisi yang kedua, itu adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Contohnya pada fenomena yang tadi adalah kerangka acuannya berupa mobil itu sendiri. Jadi kerangka acuannya juga ikut bergerak. Nah, apabila kerangka acuannya itu bergerak dengan kecepatan yang konstan, berarti dia memiliki percepatan sama dengan 0. Masih ingat kan materi tentang gerak lurus? Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu prinsip relativitas Newton adalah berisi tentang hukum-hukum mekanika yang berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial. Nah, jadi di bawah adalah gambar maksud dari kerangka acuan itu seperti apa, yaitu terdiri dari koordinat X, Y, dan juga Z. Jadi S di situ adalah kerangka acuan yang diam, kita simbolkan S. Kemudian S aksen adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V. Kita ibaratkan ya, kecepatannya adalah V. Nah, kemudian misalkan kita mengukur matahari ya. Matahari kan dia mengalami memiliki suatu kecepatan, kemudian diamati oleh 2 kerangka acuan, yaitu kerangka yang diam sebagai S dan kerangka yang bergerak dengan kecepatan sebagai S aksen. Sehingga di sana terdapat adanya perpindahan ataupun jarak dengan disimbolkan D, di situ D kecil sama dengan V kalikan T. Di mana ada jarak berarti di situ adanya kecepatan dikalikan dengan waktu. Masih membahas tentang relativitas Newton. Ini yang kita bahas adalah tentang prinsipnya ya, prinsip yang dikemukakan oleh Galileo dan juga Sir Isaac Newton, yang dimana terdapat hukum-hukum mekanika atau hukum tentang gerak itu akan berlaku sama pada semua kerangka acuannya. Nah, silahkan kalian amati gambar di bawah itu. Kira-kira itu gambar maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi pada gambar di bawah itu sebenarnya fenomenanya sama, tetapi menghasilkan ilustrasi yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi pada gambar itu sama-sama ada orang yang di atas sebuah truk sedang melaju, kan? Dia melempar sebuah bola. Nah, pada gambar yang awal, misalkan kita ilustrasikan gambar A gitu kan, dia ngelihat bahwa lintasan si bolanya merupakan lintasan tegak lurus secara vertikal. Bola dilempar ke atas, kemudian terjatuh ke bawah. Bisa kita bayangkan kita berada di mobil atau di truk, kemudian kita melemparkan sebuah bola, otomatis kita lihat sendiri bola tersebut ia bergerak lurus gitu, naik ke atas turun ke bawah gitu. Kemudian pada keadaan yang kedua,
kita melemparkan bola di dalam sebuah truk tadi masih, tapi ada orang lain yang berada di pinggir jalan, sedang ngelihat kita tuh, sedang main bola. Nah, orang yang di pinggir jalan tersebut dalam posisi diam menganggap bola tersebut lintasannya berupa lintasan parabola, artinya lintasan lengkung. Kok beda sih? Padahal fenomenanya sama, sama-sama orang yang sedang melempar bola, sama-sama di dalam truk ya, sedang melaju dengan kecepatan yang sama pula, tetapi di sini dipengaruhi oleh perbedaan kerangka acuan. Ya kan? Kerangka acuannya si orang yang di pinggir jalan itu kerangka acuan yang diam, sedangkan dalam posisi truknya yang sedang berjalan. Jadi di situ kalau ada kecepatan berarti ada perubahan posisi. Jadi ada posisi awal sama posisi akhir. Posisi awal ketika orang tersebut sedang atau hendak melemparkan bola. Berarti kan dia melambungkan bola ke atas. Kemudian posisi akhir ketika sudah mencapai selang waktu tertentu, otomatis truknya sudah melaju ke depan, kemudian bolanya baru jatuh ke bawah, sehingga terciptalah lintasannya seperti parabola. Sudah bisa dipahami? Nah, baik, kita next. Kita masuk ke transformasi Galileo. Nah, penerapan transformasi Galileo ini untuk menyatakan kedudukan sebuah titik ataupun benda yang kita perlukan itu adalah adanya kerangka acuan. Kerangka acuan atau sistem koordinat pada sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, jadi contohnya, misalkan kita menyatakan suatu benda itu bergerak. Berarti kan ada seorang pengamat yang memerlukan kerangka acuan. Nah, kerangka acuannya pada saat sebelumnya kan kita tahu bahwa sumbu koordinat itu biasanya sumbu X dan juga sumbu Y. Namun di materi ini kita tambah satu sumbu lagi yaitu Z. Jadi ada 3 sumbu ya. X, Y, dan juga Z. Kemudian hubungan antara pengamatan dari suatu kejadian maupun peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan, maka berlakulah transformasi Galileo ini. Jadi di sini untuk transformasi Galileo itu nanti diterapkan kerangka acuannya ada 2, yaitu kerangka acuan yang diam dan juga kerangka acuan yang bergerak, namun gerakannya dengan kecepatan relatif yaitu konstan. Oke, kita next. Supaya kalian lebih memudahkan dalam memahami transformasi Galileo, silahkan kalian simak atau kalian pahami gambar di bawah ini. Di situ ada 2 keadaan untuk gambar yang di atas terlebih dahulu. Yang pertama adalah kerangka acuan diam yang disimbolkan sebagai S, di mana di situ terlihat ada Ali yang sedang berdiri di sebuah stasiun. Kita ibaratkan ya, stasiun berdiri di suatu tempat dalam posisi diam, otomatis kita ibaratkan rangka acuannya juga diam, yaitu S. Oke, clear? Nah, yang kedua di situ ada kerangka acuan S aksen. Maksudnya apa, Bu? Jadi kerangka acuan S aksen adalah kerangka acuan untuk yang bergerak. Jadi si truk itu dia melakukan dia memiliki kecepatan tertentu. Nah, bisa kalian lihat di dalam truk ya, ada orang juga 2. Yang pertama itu tentu si sopirnya. Yang kedua adalah si Hasan yang juga bergerak di atas truknya. Jadi ada V1 dan juga ada V2 karena masing-masing melakukan kecepatan. Kemudian untuk keadaan awal dari cerita ini adalah, kan tadi sudah dibahas bahwa kerangka acuan adalah sistem koordinat
X, Y, dan juga Z. Bisa kalian lihat lebih jelasnya yaitu pada gambar yang di bawah. Itu kerangka acuannya ada dua ya. Pada posisi awal atau keadaan awal itu kerangka acuannya saling berimpit. Itu kan berimpit dia, segaris pada daerah horizontalnya. Baik pada kerangka yang S maupun kerangka yang S-aksen, di mana itu T-nya sama dengan 0 untuk keadaan awal, artinya si truknya masih dalam stasiun, berarti dalam keadaan diam. Setelah truk tersebut bergerak, berarti ada perubahan waktu, ada kecepatan juga. Nah, otomatis kerangka acuannya tidak berimpit seperti itu lagi. Tetapi si S-aksen dia melakukan perubahan. Nah, pada saat si truk tersebut bergerak selama T sekon, maka kerangka acuan S-aksen telah menempuh jarak atau kita simbolkan D sama dengan V1 dikali T. Ingat kembali materi pembelajaran kelas 10 di mana jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Kenapa di situ menggunakan V1, Bu, tidak V2? Karena pada posisi awal poin penting mengatakan bahwa itu bergerak adalah dilihat dari truknya. Nah, truk bisa bergerak karena ada si sopir yang sedang menyetir. Otomatis si sopir tersebut merupakan kecepatan pertama, ya kan, untuk menggerakkan truknya. Jadi kita tulis V1. Jadi jarak antara kerangka diam atau S menuju ke kerangka yang sudah bergerak atau S-aksen adalah D simbolnya, V1 dikalikan T. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya pada keadaan di atas truk itu juga terdapat Hasan dengan simbol V2 yang juga melakukan kecepatan. Maka kedudukan Hasan juga dinyatakan dalam koordinat X, Y, dan Z terhadap kerangka diam atau kerangka S. Sehingga untuk X-aksen artinya adalah sumbu koordinat X pada kerangka acuan yang bergerak, yaitu sama dengan X dikurang V1 dikali T. Kira-kira paham nggak? Jadi dapat persamaan itu. Nah, coba kalian lihat X-aksen. X-aksen di situ kan ada garis merah tuh yang sejajar dengan badannya si Hasan. Nah, tuh. Sini X-aksen jaraknya adalah X yang di bawah. Tuh kan ada X tuh kan yang di bawah ibaratnya itu yang di bawah jalannya, itu kan ada tanda panah X, itu adalah jarak total dari stasiun ke truk yang sudah bergerak dikurang dengan D-nya. D tadi kan V1 dikalikan T. Nah, itulah hasil dari X-aksennya. Jadi kalian fokusnya ke 3 tanda panahnya aja. Yang pertama tanda panah untuk X-aksen, yang kedua tanda panah untuk X, dan yang ketiga tanda panah untuk yang D, yaitu jaraknya. Jadi X itu merupakan jarak total, X-aksen merupakan jarak antara si Hasan dengan sumbu yang bergerak tadi atau kerangka yang bergerak. Berarti kan kerangka yang bergerak atau X-aksen itu sama dengan kerangka total atau X dikurang dengan jarak yang sudah ditempuh si truk. Paham? Oke, kita lanjut ke Y-aksen. Y-aksen adalah koordinat vertikal pada kerangka yang bergerak, di mana di situ posisi 1 dan posisi kedua itu Y-nya adalah sama, tidak ada perubahan. Makanya kita nyatakan Y-aksen sama dengan Y.
Begitu juga dengan Z dan untuk T-nya atau waktunya. Pada posisi awal dan akhir dia sama. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah persamaan yang dikenal sebagai transformasi Galileo. Dia memiliki transformasi atau persamaan kebalikannya dari keadaan awal. Nah, untuk yang X pada kerangka yang diam, kan tadi kita patokan yang pertama itu untuk sumbu yang bergerak, karena semua memakai aksen ya atau tanda petik atas. Kemudian persamaan yang di bawah, kita melihat untuk kerangka acuan yang diam. Jadi kita mencari nilai X-nya berapa, Y, Z, dan T-nya juga berapa. Kita lihat untuk yang X kan tadi adalah jarak total ya. Jarak total artinya X aksen ditambah dengan D. Kebalikannya dengan X aksen tadi. Jadi X aksen nih, dari sumbu yang diam sampai ke si Hasan itu artinya kan jarak total sama dengan X aksen ditambah D. D-nya tadi apa? Ya V1 dikalikan dengan T. Sampai sini paham? Atau bisa juga diubah ke persamaan selanjutnya, yaitu karena si Hasan juga memiliki kecepatan, berarti kita simbolkan V2 dikalikan T ditambah V1 dikalikan T aksen. Paham? Nah, kemudian kita tinjau untuk sumbu Y, Z, dan juga T. Dia memiliki keadaan yang sama dengan keadaan yang sudah bergerak. Artinya Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, dan T sama dengan T aksen. Jadi nanti T aksennya bisa juga kita ubah penulisannya jadi T, karena nilainya sama. Selanjutnya, nah silakan kalian simak video ini. Apakah orang di dalam mobil ini bergerak? Apakah orang yang berdiri ini bergerak? Jawabannya tergantung apa titik acuannya. Orang di dalam mobil bisa kita katakan bergerak relatif terhadap pengamat yang berada di luar mobil dalam keadaan diam. Sebaliknya, jika pengamatnya adalah orang yang berada di sebelahnya, maka orang tersebut dalam keadaan diam karena posisinya terhadap pengamat tidak berubah. Ada dua pengamat yang mengamati sebuah begas yang sedang diregangkan dari X1 menjadi X2. Pengamat pertama atau S yang sedang dalam keadaan diam mengamati fenomena ini dan mendapatkan hukum Hooke-nya berbentuk F sama dengan K dikali delta X. Adapun pengamat kedua atau S aksen yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan searah dengan pertambahan panjang begas, mengamati fenomena yang sama dan ternyata juga mendapatkan bentuk persamaan hukum Hooke yang identik, yakni F aksen sama dengan K dikali delta X aksen. Dari sini juga dapatkan bahwa dalam kerangka acuan inersial, hukum fisika akan berbentuk sama baik oleh pengamat yang diam maupun oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jadi video tadi juga merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama poinnya adalah benda itu dikatakan bergerak apabila ada kerangka acuan. Kemudian benda bergerak itu bersifat relatif ya, geraknya bersifat relatif. Ya tadi tergantung pada titik acuannya. Bisa dikatakan bergerak dan juga bisa dikatakan diam. Berarti kalian sudah bisa kan mencari contoh lainnya di kehidupan sehari-hari, bagaimana kalian menilai benda tersebut diam maupun bergerak. Kemudian diperoleh juga suatu hukum fisika di mana antara pengamat yang diam dan juga pengamat yang bergerak itu ternyata diperoleh persamaan yang sama. Kemudian
Next, ini adalah tugas untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah catat semua materi pada hari ini dengan lengkap dan rapi pada buku catatan fisika kalian. Dan yang kedua adalah silahkan kalian cari dari berbagai referensi tentang sejarah singkat terciptanya teori relativitas. Kerjakan di buku catatan fisika kalian, kemudian nanti kirimkan ke Classroom ya. Khususnya untuk poin yang kedua aja yang kalian kirimkan ke Classroom. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila kalian ada pertanyaan apapun yang belum kalian pahami, silahkan kalian langsung hubungi ke Ibu. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap semangat dalam belajarnya, semangat dalam mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.